SQL 92. Bagaimana kalau menggunakan SQL 99? Menggunakan SQL 99, lalu Anda bisa melihat materinya ada di sini. Materinya ada di belajar SQL. Seperti yang saya berikan ya penjelasan kemarin di belajar SQL, tabnya adalah bab 5. Bab 5 menampilkan data dari banyak tabel. Untuk SQL 99 adalah pada bagian yang kedua di sini. Ini kan bagian 1 ya. Nah, bagian kedua itu SQL 99. 1.500.000 ya. Sintak SQL 99. Bab 5 dari tutorial Introduction to SQL. Nah, untuk SQL 99 itu ada join on, ada join using. Nah, kalau join on ya, join on itu kita harus menyatakan relasinya seperti pada where. Nah, ini kan join using, kita samakan mana yang berelasi, yaitu kolomnya mana yang sama di antara dua tabel. Nah, ini antara employees dengan departemen kan, tapi yang tadi kan antara employees dengan employees ya. Kemudian kalau join on seperti ini, maka kita tampilkan relasinya sama seperti kalau nyarai dengan 3.800.000. Nah, berarti bagaimana kalau menuliskan SQL 92 ini menjadi SQL 99? Nah, cara menuliskannya ini from employees Aku ya 1,5 juta wis. in employees here on titik salary salary-nya A lebih dari salary-nya B, kemudian N A B employee ID sama dengan 149. Apakah Anda mendapatkan hasil yang sama? Persis sama. Hanya yang ini adalah SQL 99. Nah, ditulis. Seorang tukurias akhirnya mampu melakukan latihan realistis hingga tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk memantapkan hubungan menuju jenjang pernikahan. Bagaimana awal mula berseminya cinta di antara keduanya? Masih biasa-biasa lah kayak Jakarta aja biar bisa teman mereka gitu kan. Jadi ya udah lanjut di sini ya, bilang lurus di sini.
Aku gak pernah ngerasa mundur. Aku gak mundur gak maju. Jadi aku ngerasa mundur yang maju-maju ngerti gak sih? Jadi aku diem di tempat itu gak maju gak mundur. Waktu itu dia bilang karena aku sih jauh tuh bang kayak nggak mungkin kan. Tapi dia bilang aku nunggu. Iya. Aku bilang kalau serius datangi orang tua aku, datangi keluarga aku. Maksudnya bang dia bilang aku nggak mau jauh, aku mau deket. Iya. Makanya tapi aku mikir udah nggak usah mau sini. Akhirnya aku ketemu sana. Berarti kamu punya maksudnya kepikiran untuk sebenarnya nggak mungkin. Karena kayak nggak mungkin jauh kali. Tapi aku bilang kalau kamu serius datangi keluarga aku. 2 minggu kemudian dah pisahin langsung dari kantornya. Sudah? Saya lanjutkan kembali. Gerbang rezeki. Dari izin pertama alhamdulillah. Jadi kita jadi kita sudah mempelajari query di dalamnya query, kemudian padanannya atau hasil yang sama kalau join biasa baik dengan SQL 92 maupun dengan SQL 99. Terus ditanya cincinya mana? Katanya mau ngasih. Kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut, membaca lagi, Mukanya dibaca di Introduction to SQL tutorial. Kemudian di sini ada subquery banyak kolom. Jadi subquery banyak kolom di sini. Kalau sebelumnya kita hanya mencocokkan satu kolom saja, tapi di sini ada 2 kolom, yaitu manager ID, departemen ID. Berarti yang ada di dalamnya subquery selectnya itu tidak cuma satu kolom, tapi harus 2 juga. jaganya. Ya, seperti ini kan, ini manager ID, departemen ID. Berarti di bagian select itu ada manager ID dan departemen ID. Kenalkan Ria Ricci sebagai Ya, karena yang dicocokkan kan ada 2, berarti di bagian select juga harus ada 2. Kalau ini ada 2 seperti ini kolomnya, ini cuma 1, error ya, error. selesai kuliah gitu kan. Kemudian ini kembali ke sini. Kenapa ini ada in? In itu kalau nilai yang dikembalikan oleh subquery lebih dari 1 baris. Jadi ini kenapa tidak sama dengan in, karena ini lebih dari 1 baris. Tapi kalau cuma sama dengan saja 1 baris ini, kalau cuma 1 saja 190 misalnya ya ini bukan in tapi sama dengan. Kalau in itu bisa cuma 1 atau lebih dari 1. Tapi kalau sama dengan operator sama dengan hanya bisa cuma 1. Kalau lebih dari 1 error. Ya. Di sini kalau misalkan di subquery yang dikembalikan itu banyak nilai, tapi Anda menggunakan operator sama dengan, error. Karena banyak nilai kok disama dengankan, ya kan? Nah, berarti dia harus memiliki operator yang sesuai dengan nilai yang dikembalikan. Karena nilai yang dikembalikan banyak, berarti ini menggunakan in, ya. Tidak sama dengan tapi menggunakan in. Kemudian di sini kita bisa menggunakan pembandingkan banyak kolom seperti ini, manager ID, departemen ID. Kebetulan ini ada 2, tapi sebetulnya dia bisa ditulis lebih dari 2. Ya, bisa ditulis lebih dari 2. Mau di koma berapa saja ya. Asalkan sama dengan jumlahnya dengan yang ada di select, ya, di sini. Kalau di sini ada 2, di sini juga boleh. Kemudian di sini kita menggunakan employee ID not in 178,174. Kenapa seperti itu? Supaya tidak muncul 2 kali. Nah, karena dia nanti akan muncul 2 kali kalau tidak di employee ID not in sini. Ini kan employee ID in 178,174.
dia juga memiliki manajer ID dan departemen ID yang sama dengan dirinya sendiri. Berarti nanti kalau tidak diberikan garis yang terakhir ini, dirinya akan tidak diberikan garis yang terakhir ini, dia akan muncul lebih dari sekali, yaitu 2 kali. Karena itu maka disebutkan di sini employee ID not in 178,174 supaya nggak muncul 2 kali ya. Kemudian kalau ini misalkan kita samakan ya, ini kan kebetulan 178 174 ini sama ya, tapi ini 174 141 misalkan kita samakan ya, maka yang query atas ini sama dengan query yang ada di bawah. Hanya bedanya apa? Yang atas ini kan pembandingannya banyak kolom, yang bawah ini pembandingnya 1 per 1 kolom. Karena dibandingkan langsung sekaligus, maka operator logika penghubungnya adalah menggunakan AND. Dan sampai menggunakan OR ya. Kalau menggunakan OR beda lagi hasilnya, ya tidak sama dengan yang atas. Jadi ini harus menggunakan operator AND. Kalau ini membandingkan langsung 2, kalau ini membandingkan 1 per kolom. Tetap ini menggunakan employee ID not in supaya dia tidak muncul lebih dari 1 kali. Nanti kalau tidak ditambahkan yang paling bawah ini, dia akan muncul 2 kali ya, karena dia sama dengan dirinya sendiri. Kalau dicari seperti itu, misalkan gini, Anda 3 bersaudara, temukan orang dalam saudara Anda yang bapak ibunya itu sama. Kan bapak ibu kita sama dengan diri kita sendiri, dan nanti nama kita itu muncul sebagai saudara kita, padahal yang dicari adalah orang lain. Nah, itu yang sama orang tuanya dengan misalkan seperti itu. Itu kalau kita belajar bahasa prolog di AI, di artificial intelligence, nanti mata kuliah berikutnya kalau ada mata kuliah AI lah ketemunya hal seperti itu. Kemudian ini penting ya, agak panjang ya, sehingga agak ruwet ya query-nya. Di mana di sini kalau yang tadi sub query-nya itu kan ada di where ya, yang tadi sebelumnya ya, contoh sebelumnya. Kalau yang ini sub query-nya yang diberi kotak merah ini, sub query itu ada di from. Ya. Bagaimana kalau query-nya ada di from? Kalau dia ada di from, berarti di sini kita membuat sebuah tabel temporer. Jadi tabel temporer itu artinya tabel yang sementara dibuat, tapi kalau sudah selesai dijalankan dia akan di flash. Selesai tidak dijadikan sebuah objek database. Jadi kalau employees ini sebuah objek di dalam database, yaitu objek tabel. Tapi kalau yang diberi kotak merah ini, dia memang tabel, tapi pada saat ini dijalankan saja. Kalau ini sudah selesai dijalankan, selesai. Nah, untuk memahami apa yang dilakukan oleh query yang panjang seperti ini, apa yang dia lakukan? Nah, pertama kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh subquery yang ada di kotak merah ini. Apa yang dia lakukan? Tampilkan nomor departemen dan apa? Coba jawab. Yang diberi kotak merah ini melakukan apa? Biar aktif ya. Nomor departemen sama rata-rata gaji. Rata-rata gaji. Di mana? Di dari employees, dari tabel employees. Dari tabel employees. Nomor departemen dan rata-rata gajinya. Dari tabel employees. Berapa baris datanya? Berapa jumlah baris datanya?
Oh, Sebanyak berapa? Jumlah baris data yang dihasilkan sebanyak 7. 7 itu apa? Jumlah departemennya. 7. Iya, itu jawaban yang terakhir yang benar ya. Sebanyak jumlah departemennya berapa? Jadi kalau jumlah departemennya ada 7, ya akan ditampilkan 7 baris. Ya. Nah, terima kasih jawabannya semuanya. Ya, betul. Jadi akan menampilkan nomor departemen dan rata-rata gaji untuk semua departemen yang ada di tabel employees. Jadi di sini karena ada aggregate function atau fungsi agregasi yang muncul bersama dengan fungsi agregasi di sini di select yaitu departemen ID, maka persyaratannya apa kalau SQL? Kalau ada kolom yang muncul bersama dengan fungsi agregasi, maka dia harus ditempatkan di group by. Jadi harus dinyatakan group by departemen ID. Kalau group by-nya ini enggak ada, error ya kan? Select departemen ID, AVG salary gitu. Error. Maksudnya ini departemen ID apa yang dicari AVG salary-nya ya kan? Oh enggak ada group by-nya. Nah, harus diberi group by. Karena ada kolom yang muncul bersama dengan aggregate function. Setelah itu, tabel temporary ini diberi nama alias B kecil. Kenapa diberi nama alias B kecil? Supaya dia bisa ditampilkan di sini. B titik salah VG. Salah VG ini apa sih? nama alias dari hasil rata-rata kolom Hasil dari rata-rata gaji. Hasil dari rata-rata gaji yaitu ini. Nah, dia diberi nama alias salah VG. Supaya gampang nulisnya kan. A titik salah VG. Oh salah VG. Kok ini yang ditulis. B titik salah VG. Berarti menampilkan rata-rata gaji. Di mana? Di departemennya. Apa ya di semua departemen kalau di sini ya. Tapi kalau yang ada di atas ini, B salah VG ini menampilkan rata-rata gajinya siapa? Sesuai dengan apa yang ditulis persyaratannya di where. Di mana di sini employees A itu yang ditampilkan. Ya, sedangkan yang di subquery ini kan yang disyaratkan ya. Yang ditampilkan berarti kan ada nama belakang pegawai, gajinya, kemudian departemen ID-nya pegawai yang ditampilkan ini ternyata sama dengan departemen ID-nya B. Berarti di sini salah VG-nya apa? Salah VG di tempat A ini bekerja. Kenapa? Karena A kan sama dengan B departemen ID-nya. Iya enggak? Berarti salah VG-nya siapa ini? Salah VG di tempat A bekerja di departemen yang sama. Antara A dengan B departemen ID-nya sama. Berarti A ini persyaratan yang kedua di sini A ini gajinya lebih dari rata-rata gaji di tempat dia bekerja. Jadi kalau ada orang yang gajinya lebih dari rata-rata gaji di mana? Di tempat dia bekerja, akan ditampilkan di sini. Iya enggak? Berarti kita uraikan satu persatu, nanti kita akan memahami query ini mengerjakan apa. Ya enggak? Ya, query ini mengerjakan apa. Jadi ternyata apakah akan sama dengan ini hasilnya sama persis ya, kita lihat ya. Kemudian untuk menghapus itu apa? CL, FCR ya. Oh ya. FCR, clear screen. Kita akan menampilkan di sini select last name dan salary. Last name, nama belakang orang dan gajinya. Kemudian adalah departemen ID-nya dia.
dan rata-rata gaji di tempat dia bekerja. Ini salah fiksi. From employees. Nah, kemudian di sini yang kedua, ya tabel yang kedua itu merupakan subquery select departemen ID, AVG salary, yaitu salary G. From-nya adalah from employees. Setelah itu group by departemen ID karena dia muncul bersama dengan aggregate function effective salary di atas. Setelah itu kita beri nama alias D. Begini ya. Kemudian pada where kita samakan departemen ID itu sama dengan di departemen ID, berarti nanti yang akan ditampilkan salah fiksi di sini di tempat A itu bekerja. Di mana gajinya A itu lebih daripada rata-rata gaji di tempat dia bekerja. Ini. Jadi akhirnya gampang, meskipun panjang, tapi kita paham. Kita paham query tadi mengerjakan apa, enter. Kok banyak? Padahal ini cuma 7. Karena tidak selalu sama data itu. Jadi ini enggak error. Error enggak ini? Enggak error kan? Ini enggak error. Tapi kenapa ini 7 dan ini banyak? Karena tidak selalu sama data itu. Kalau kita menginstal Oracle 18C, HR-nya, isinya Oracle 18C ya, isinya HR di 18C dengan isinya HR di, ini mungkin Oracle Tenji ya, Oracle Tenji pada saat ini saya ambil ini di Oracle University, itu tidak, tidak sama isinya, ya, tidak sama dengan ini. Tidak sama dengan yang di sini. Itu sudah betul. Sudah betul. Ya. Nah, ini istilah tabel temporer atau subquery yang diletakkan di from itu disebut juga dengan inline view. Inline view, ya. Baik. Berikutnya ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Ya. Satu nilai kolom dari satu baris dan bisa digunakan untuk kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari decode and case. Ya. Decode dan case ini merupakan if then else yang ada di Oracle. Pernah sebelumnya menginginkan decode dan case? Belum ya. Jadi decode dan case itu seperti ini ya. Ini case untuk decode. Oh enggak, saya beri contoh di sini decode, enggak apa-apa. Nanti bisa dicari di introduction to SQL di bagian materi akhir-akhir ya. Agak akhir-akhir, enggak terakhir sendiri. Jadi ini kita tampilkan employee ID dan last name dari mana? Dari kondisinya apa yang akan kita tampilkan employee ID dan last name? Kalau pegawai ini yang ditampilkan ini lokasi departemen tempat dia bekerja ya, departemen tempat dia bekerja lokasinya punya kode 1800, dia akan ditampilkan di sini dengan tulisan Kanada Java, bahasa Java atau bahasa C ya, yang ada di bahasa pemrograman itu kan if langsung then-nya kan nggak pakai ditulis then-nya.
setelahnya itu ya dikerjakan ya. Kalau cuma satu baris ya nggak usah pakai diberi kurung buka kurung tutup, tapi kalau lebih dari satu baris ya kita beri kurung buka kurung tutup, apapun yang ada di dalamnya itu akan dikerjakan. Nah, kalau kondisi di dalamnya if itu benar ya kan, if expression and itu nilainya adalah true, maka akan dikerjakan statement yang ada di bawahnya. Else ya, kalau else ya, baru dikerjakan apakah satu baris ya, cuma itu aja, nggak diberi kurung buka kurung tutup. Kalau banyak ya diberi kurung buka kurung tutup. Ini ya seperti itu. Apakah kita tahu location ID 1800 itu nomor departemen ID-nya 20? Kita nggak tahu. Pokoknya yang kita tahu ada 1800. Nah, seperti itu. Jadi kegunaannya subquery itu kalau kita hanya tahu beberapa hal dan ada yang kita tidak kita ketahui, sehingga kita perlu menuliskan subquery seperti ini ya. Scalar subquery dalam clause order by. Apa yang dikerjakan oleh subquery ini? Kenapa ini ada order by yang menggunakan select department name? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kenapa ini perlu diberi order by select department name dan seterusnya? Apa jawabannya? Berarti ini subquery-nya ada, subquery itu kan yang di kotak merah ini. Subquery-nya ada di dalamnya order by. Ada apa dengan dihimpit dua kasus hukum yang kian serius menuju persidangan. Mungkinkah Richard Lee dan pihaknya mulai ketat hingga berusaha kembali mencari jalan damai dengan Kartika Putri? Tapi kalau mau kami damai, ngapain? Menang jadi orang, kalah jadi aku. Dua rugi, kata dia endorse-nya berkurang, ini juga berkurang. Kita cari sama-sama, yuk duduk bersama, biar endorse datang lagi. Saya sangat kecewa sekali. Kenapa saya diperlakukan sangat berbeda dengan Kartika Putri? Apa jawabannya? Saya masih menunggu jawaban ini. Kenapa diletakkan subquery di order by? Kenapa? Apa kegunaannya ini? Kenapa? Dengar. Menampilkan pegawai, nama belakang pegawai berdasarkan departemen dia bekerja. Iya. Menampilkan itu. Terus? Kenapa di sini ada subquery di order by? Itu yang tadi berdasarkan departemen di mana dia bekerja. Berdasarkan departemen apa? Departemen ID. ID apa departemen name? Berdasarkan nama Oh, nama departemen, Bro. Order by itu fungsinya untuk apa? Mengurutkan. Mengurutkan, betul. Berarti diurutkan berdasarkan apa kalau di sini? Diurutkan berdasarkan nama departemen. Betul. Diurutkan berdasarkan nama departemen. Apakah employees punya departemen name? tidak ada. Tidak ada. Punya departemen ID. Iya, employees hanya punya departemen ID. Karena employees itu enggak punya departemen name, maka diberilah subquery ini. Kalau ini mau diurutkan berdasarkan departemen ID, nggak usah pakai subquery, langsung order by departemen ID, ya kan? Ya. Ya, karena
Departemen ID itu sudah dimiliki oleh employees. Tapi masalahnya ini, query-nya itu ingin mengurutkan tidak berdasarkan nomor departemen, tidak. Tapi akan diurutkan berdasarkan nama departemen. Padahal employees kan nggak punya nama departemen, ya kan? Punya nggak? Nggak punya. Nggak punya. Karena itu ordered by select department name from departemen. Yang punya adalah departemen. Where, nah, ini where-nya jangan lupa, harus dicantumkan bahwa departemen ID-nya E, employees yang ada di luar ini, yang ditampilkan ini, sama dengan departemen ID-nya D, yaitu departemen yang ada di dalam. Apa konsekuensinya kalau ini dihilangkan where-nya? Kebanyakan menjawabnya, itu where-nya nggak pakai, nggak direlasikan yang di luar ini dengan yang di dalam. Apa konsekuensinya kalau where-nya ini dihapus? Bisa nggak ini where-nya dihapus di sini? Error. Errornya apa? Bukan nggak bisa, tapi yang ditampilkan itu salah informasinya. Akan muncul Cartesian product. Gitu ya. Secara teori kok di basis data itu jika ditampilkan dari dua tabel tapi tidak direlasikan, maka akan dimunculkan semua kemungkinan nilai dari pasangan dua tabel ini. Jadi nanti hasilnya kalau ini where-nya tidak ditampilkan, hasil baris datanya lebih banyak ini, tapi soal KB gitu ya. Artinya employee ID itu mau orangnya mau bekerja di mana itu disamakan di semua departemen dia bekerja. Kan padahal kan tidak. Nah, supaya hasilnya benar, jangan lupa direlasikan. Nah, relasikannya itu diletakkannya di where. Begitu ya ceritanya. Kenapa? Ini perlu order by. Ya Pak, subquery yang diletakkan di order by. Karena ingin diurutkan berdasarkan departemen name, tapi employees-nya nggak punya departemen name. Gitu ya. Baik, jadi lumayan ya pembacaan tentang subquery ini cukup. Correlated subquery. Correlated subquery itu digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Jadi tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Jadi pencocokannya satu persatu. Ya, qualified atau tidak, atau disqualified baris pengeceknya. Nah, seperti yang ada sebelumnya itu bisa kita jadikan correlated subquery, inline view atau subquery yang ada di from tadi, masih ingat ya, menampilkan nama orang, gajinya, di mana gajinya dia itu lebih dari rata-rata gaji di tempat dia bekerja. Itu bisa dijadikan correlated subquery. Nah, correlated subquery itu penulisannya bagaimana, sintaks atau cara penulisannya. Nah, kita menandai bahwa tabel yang di luar itu adalah outer table. Outer table ini kebetulan namanya outer ya, bisa diberi karena dia maksudnya dia adalah tabel yang di luar, outer. Kalau diberi nama yang berbeda juga nggak apa-apa, misalnya tabel 1A besar, tapi di sini juga harus sama ya. Nah, ini ditandai dengan nama outer untuk tabel alias, nama aliasnya. Nama alias tabel 1 ini adalah outer. Outer sebagai nama alias dipakai di expression ini. Berarti itulah correlated subquery, dia akan mencocokkan satu persatu untuk supaya disamakan dengan yang ada di sini. Nah, ini hasilnya sama kan dengan yang tadi, coba Anda perhatikan. Ini last name, salary, departemen ID, from employees outer, salary-nya dari ini Anda ingat-ingat ya, query yang ada di luar itu adalah yang ditampilkan, data yang ditampilkan, sedangkan yang di dalam itu persyaratannya. Yang di luar yang ditampilkan, yang di dalam ada subquery-nya, yang di dalam subquery itu persyaratannya.
Berarti ini ditampilkan nama, gaji, dan departemen ID dari pegawai yang gajinya apa? Gajinya lebih dari, nah ini, average salary untuk departemen yang sama dengan tempat dia bekerja. Ada yang bertanya kenapa Bu nggak ada group by? Nggak ada, karena di sini langsung diberi kondisi bahwa departemen ID dari average salary itu sama dengan departemen ID-nya outer. Nah, lebih simpel ya sekarang. Nah, di sini departemen ID-nya salary pegawai ini yang ada di sini di Salafik ini, yang dicari Salafik ini sama dengan departemen ID-nya outer ini. Jadi where departemen ID sama dengan outer titik departemen ID. Jadi departemen ID-nya ini departemen ID-nya apa? Employees yang di dalam. Sekarang saya beri nama supaya jelas ya. Yang di luar itu outer, yang di dalam itu inner, gitu ya. Di dalam outer, di luar inner. Select last name, salary, kemudian apa? Departemen ID. From outer, from employees outer, where salary-nya lebih dari select average salary dari apa? Dari from employees, ini enggak pakai ini ya. Karena itu diberi nama inner, di sini from inner, where inner dari departemen ID itu sama dengan outer departemen ID. Itu juga bisa. Misalkan di sini ya, saya ingin menampilkan nilai rata-rata gaji. Kalau tadi kan bisa ditampilkan salah fikih ya, di select di sini di atas, di select di atas di sini ditampilkan salah fikih. Ini 38 ya. Misalkan di sini akan ditampilkan rata-rata gajinya ada berapa di departemen tempat dia bekerja. Bisa nggak? Gimana caranya? Bisa. Bisa nggak? Mohon maaf Bu, tadi kurang jelas. Ini ya, ini kan menampilkan nama belakang orang, gajinya, dan departemen ID untuk pegawai yang gajinya lebih dari rata-rata gaji di departemen tempat dia bekerja. Seperti yang saya bahas di inline view tadi. Bisa, caranya gimana? Pakai apa? Yang subquery-nya diberi pemisalan, terus ditampilkan ikut dipilih select yang di luar. Gitu, diberi pemisalan. Mungkin coba sih tuliskan di chat. Sebentar saya coba. Ini ya. Tapi kan salah fikih, kan pakai inner. Ini. Ditambah ini. Iya Bu. Paniku ada iya, paniku sunoe dijogok uang gak dipangani ku uang. Ya cari apa tuh kok? Salary lebih dari ini, terus ini saya beri pemisalan salah fikih. Ini. Ini.
Nggak bisa. Kalau ini saya enter akan error. Ya, sebelum ini saya enter, saya sudah tahu ini nanti akan error. Kenapa? Meskipun diberi pemisalan atau nama alias ya. Kenapa? Karena inner itu ruang lingkupnya ya ada di kotaknya subquery di sini inner itu. Inner itu ada ruang lingkupnya hanya di sini toh. Enter. No, ya kan. Dia nggak kenal di sini dia tidak dikenali di sini. Ya namanya juga from employees-nya cuma outer, ya kan? Ya enggak? Jadi bedanya apa dengan yang inline view tadi? Bedanya salah VG-nya nggak bisa ditampilkan. Tapi kesamaannya apa? Kesamaannya ininya sama, ininya sama. Last name, salary, dan departemen ID-nya pegawai yang ditampilkan itu sama. Last name, salary-nya pegawai yang gajinya lebih dari rata-rata itu sama hasilnya. 38 baris itu sama, persis orangnya. Tapi bedanya dengan yang tadi, kalau inline view salah VG-nya bisa ditampilkan karena di sini kan dia diberi dijadikan B tadi ya nama alias tabelnya, tabel temporernya B. Terus ada B titik salah VG juga bisa karena ada di from. Tapi kalau yang ini hanya ruang lingkupnya ada di dalamnya subquery saja. Karena itu ini tadi error karena ini di luar ruang lingkup, ya kan sudah saya beritahu yang dari awal-awal ya. Kalau subquery itu kalau misalkan dinama aliaskan di dalamnya subquery tidak akan dikenali di main query atau outer query dikarenakan ruang lingkup yang enggak sama, yang lebih kecil ruang lingkupnya di subquery gitu ya. Jadi kurang satu slide nih apa yang dikerjakan oleh subquery ini. Bentar, ini kuliah ini sampai jam berapa? 10.30. Oh, masih lama. Ya. Apa yang dikerjakan oleh subquery ini? Ya, silakan. Yang dikerjakan ini semuanya, Pak. Jadi ya, semuanya. Pegawai sama nama akhir dari pegawai, Ya. kemudian ID-nya, ya. tabel pegawai, di mana job history-nya kurang dari sama dengan 2. Salah. Masih salah. Masih salah. Terima kasih jawabannya. Jawabannya harus menjelaskan job history itu nyimpennya apa. Apa yang disimpan oleh job history. Tapi nggak apa-apa aktif, lebih baik aktif menjawab daripada nggak berpendapat loh ya. Dan juga yang berpendapat nggak harus benar, nggak apa-apa, tapi berpendapat lebih baik daripada yang enggak. Job history menyimpan itu Bu, apa history dari pekerjaan Bu. History pekerjaan itu apa maksudnya? History itu apa? Historinya apa? History itu apa?
pekerjaan yang sudah dilakukan Bu, tapi Nah, nanti itu disimpan jawabannya. di situ. Pekerjaan yang pernah dilakukan oleh pegawai. Pernah. Berarti pegawai itu sudah pernah melakukan itu. Tapi sekarang tidak lagi menjabat atau tidak lagi bekerja dengan pekerjaan itu, ya kan? Nah, pegawai pekerjaan ID-nya pegawai yang lama, pekerjaannya yang lama, yang dia sudah berganti pekerjaan yang baru. Ya, job ID-nya dari pekerjaannya yang lama, job ID dari pekerjaan yang lama akan disimpan di job history. Ya. Jadi kalau nomor pegawai tadi misalkan 149 ya, yang contoh-contoh sebelumnya ada 149. Dia munculnya berapa kali di job history? Misalnya kalau employee ID 149 muncul 2 kali, berarti dia pernah berganti pekerjaan 2 kali. Ya. Kalau 149 employee ID 149 muncul di job history ini 5 kali, berarti dia pernah ganti kerjaan 5 kali. Sekali, berarti dia pernah ganti pekerjaan sekali. Nggak muncul sama sekali, 0, berarti apa? Belum pernah ganti pekerjaan. Pekerjaan pertama. Ya, pekerjaan pertamanya atau belum pernah ganti pekerjaan. Kemudian di sini di where itu kan biasanya where itu satu kolom ya, dicocokkan satu kolom baru operator. Tapi di sini adalah angka kemudian operator. Di sini Anda melihat ya arahnya ya. Arah hasil dari subquery itu bacanya apa? Kalau dibaca dari sini lebih dari sama dengan 2. Ya. Kalau 2-nya dipindah ke sini lebih dari sama dengan 2. Bisa nggak? Nanti coba aja ya. Jadi where subquery langsung, kemudian lebih dari sama dengan 2. Kayaknya nggak bisa sih, tapi coba aja nanti ya. Itu berarti hasil dari subquery ini bukan kurang dari, tapi lebih dari sama dengan 2. Berarti apa artinya? Menampilkan pegawai yang sedikitnya pernah ganti pekerjaan 2 kali atau lebih. Jadi sedikitnya 2 kali. Berarti sedikitnya 2 kali. Dia ganti pekerjaan 2 kali, muncul namanya. Muncul datanya. Dia ganti pekerjaan 3 kali, muncul datanya. Dia ganti pekerjaannya cuma sekali, nggak muncul. Karena kan sama dengan 2. Sama dengan atau lebih dari 2. Iya kan? Ya. Berarti menampilkan nomor pegawai, nama belakangnya, pekerjaan pegawai saat ini untuk pegawai yang apa? Pernah berganti pekerjaan 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, atau lebih dari itu. Sudah paham? Ternyata gampang ya. Nah, kalau masih bingung, dibaca lagi. Atau mungkin bingung karena tadi telat masuk kuliah. Jangan telat. Dan konsentrasi kalau kuliah diperhatikan baik-baik ya, oke. Jadi dipelajari lagi, dibaca lagi, dan apa yang saya tambahkan di sini seperti ini, seperti yang tadi ya, bagaimana ini dituliskan di join biasa, baik yang 92 maupun 99, ada di penjelasan pada saat saya demokan di sini tadi ya. Nah, saya tambahkan lagi slide-nya. Silakan dicatat sendiri yang tidak ada di slide kuliah. Ya? Baik, ada pertanyaan? Enggak ada. Jadi waktu yang tersisa gunakan untuk membaca ulang dan mencoba semua perintah yang ada di pembahasan subquery ini. Ya. Untuk minggu depan masih dengan pembahasan